Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Romo Yohanes Gunawan dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. Hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Agustus. Dalam tradisi gereja, hari Jumat pertama kita persembahkan untuk kebaktian atau devosi kita kepada hati Yesus yang Maha Kudus atau tias dalem ingkang moho suci. Hati Yesus yang Maha Kudus menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tradisi doa di mana orang Katolik selalu diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Di belakang saya ini, di kamar saya, ada patung hati Yesus yang Maha Kudus yang memancarkan kasihnya. Dengan tangannya menunjukkan, iki lo hatiku, ini lo hatiku yang mencintai kamu. Maka setiap kali saya memandang, melihat patung itu, maupun para seminaris yang datang ke kamar saya, ingin menguatkan supaya mengalami kasih Allah dan percaya akan kasih Allah itu. Dan pada hari ini juga gereja merayakan pesta penampakan Tuhan, atau Tuhan menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, atau dalam istilah lain ada transfigurasi. Pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya ini mengingatkan kita akan pentingnya doa. Dalam bacaan Injil hari ini dari Injil Markus ditegaskan, di tengah kesibukannya berkarya, di tengah suka dukanya berkarya, Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk mengundurkan diri, pergi ke tempat sunyi, naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan biasanya Gunung Tabor, orang menyebut demikian, untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajak 3 murid intinya, yaitu Santo Petrus, Santo Yakobus, dan Santo Yohanes. Untuk apa Yesus naik ke gunung? Dalam kitab suci ditegaskan, disitulah Tuhan Yesus membangun relasi yang dekat dengan Allah lewat doa. Doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan. Doa bisa memancarkan aura kedamaian, memancarkan aura kasih. Seperti para murid mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian di tempat di mana Yesus berdoa. Maka Petrus mengatakan dalam bacaan Injil, "Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini." Di tempat di mana Yesus berdoa itulah membuahkan kedamaian. Doa menghasilkan hati yang damai, tapi juga lingkungan sekitar juga damai. Dan tentu kita juga sering melihat ada orang kok wajahnya itu selalu cerah, selalu ceria, selalu ayem, damai gitu ya. Inilah salah satu buah dari doa yang beliau lakukan. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak kesulitan dalam hidup, mengalami suka duka, tetapi karena kedekatan dengan Tuhan, orang itu bisa menjalani kehidupan dengan gembira, dengan ringan, dan dengan damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, selain itu, doa juga bisa menjernihkan arah dan tujuan hidup. Dengan berdoa di Gunung Tabor, Tuhan Yesus mendapat peneguhan dari Allah sendiri dengan kedatangan Musa dan Elia, memberikan arah visi Yesus, hidup Yesus, yaitu menyelamatkan manusia. Musa dan Elia adalah 2 tokoh besar dalam kitab suci Perjanjian Lama yang mengantar bangsa manusia mengalami keselamatan. Dan Yesus adalah puncak keselamatan itu. Dia diarahkan, dia dituntun agar datang atau pergi ke Yerusalem, karena tujuannya itu menyelamatkan manusia. Dengan ke Yerusalem itulah nanti
Yesus mengalami yang namanya penderitaan, salib, dan akhirnya kebangkitan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, mari kita datang kepada Yesus yang Maha Kudus, yang selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan kita tingkatkan terus doa kita, doa dengan tekun, doa dengan sungguh-sungguh, agar Allah sendiri yang berkarya dan kita dikuatkan untuk menghadapi segala suka duka, aneka macam tantangan dan kesulitan di masa pandemi saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria merestui. Berkah dalam.